Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Raffi Azmi Atala dengan NIM akhir 245. Di sini saya akan menjelaskan dari codingan yang sudah saya bikin untuk memenuhi tugas UAS Data Analitik di semester 4 ini. Nah, jadi langsung aja tanpa berlama-lama, tapi mohon maaf sebelumnya di sini kamera saya ini jadi agak gelap. Kemungkinan besar sih error. Jadi mohon maaf untuk kegelapan dari kamera saya. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja saya akan membahas di sini dari data yang sudah database yang sudah diberikan di sini eh, eh, apa dilakukan sebuah import library, kemudian untuk dan juga melakukan baca database ya untuk permulaan. Nah, di sini seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, kemudian Seaborn ini dipanggil, kemudian juga ada scalar untuk trace test split, kemudian linear regression, kemudian juga matrix itu juga dipanggil juga untuk kebutuhan uji regresi ya yang akan dilaksanakan di tahap selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga kita akan menyuruh si Python untuk membaca data file kita supaya data ini bisa dikenali oleh Python ini. Nah, dari hasil database yang sudah diberikan muncul pertanyaan analitis. Yang pertama, apakah peningkatan nilai investasi, tingkat adopsi AI dan juga tingkat otomatisasi itu berbanding lurus dengan efisiensi finansial, baik berupa penghematan gaya dan juga dampak pendapatan. Kemudian juga muncul pertanyaan kedua, yaitu faktor mana yang memiliki pengaruh yang lebih kuat terhadap skor kematangan AI. Apakah besarnya investasi terhadap AI atau kesiapan SDM dalam AI ataupun jumlah deployment yang telah dilakukan. Nah, oleh karena itu, untuk menjawab dari pertanyaan analitis kedua tadi, itu kita akan melakukan pemodelan regresi linear. Nah, caranya adalah dengan kita pertama melakukan menentukan variabel terlebih dahulu. Nah, untuk variabel X dan Y ini digunakan pada regresi satu, kemudian ada variabel A dan B ini kita gunakan untuk model regresi yang kedua ya, karena pertanyaannya ada dua, maka model yang kita gunakan juga dua. Nah, di sini untuk X-nya adalah AI investment, adoption level, dan automation rate. Untuk Y-nya adalah revenue impact. Kemudian untuk regresi yang kedua, A-nya adalah investment USD, kemudian ada employee AI training hours, dan deployment counts. Dan untuk variable B adalah AI maturity score. Nah, kemudian setelah kita menentukan variabel, langkah selanjutnya adalah kita sebenarnya melakukan pemisahan data. Tapi kita bisa melihat dulu dari hasil variabel tadi. Dan bisa kita lihat di sini ada data-data variabel yang sudah kita tetapkan sebagai variabel X, Y, ataupun A atau B gitu ya. Dan setelah kita menentukan variabel, kita akan melakukan pemisahan data, yaitu kita membagi data tersebut itu untuk latihan dan juga untuk data tes. Nah, di sini caranya adalah dengan codingan seperti ini. Dan di sini saya menggunakan dua baris karena tadi karena apa model yang saya bangun yang akan saya bangun ini ada dua ya. Maka dari itu di sini untuk baris pertama mewakili regresi satu ini ada XX dan YY, dan juga untuk regresi yang kedua kayak saya gunakan A dan juga B. Dan di sini ada test size 0,2, ini artinya adalah 20% dari seluruh data ini akan digunakan sebagai data tes ya atau apa bahan belajar si Python. Nah, kemudian random set-nya ini sembarang saja dan setelah di-run ini nanti akan secara otomatis membagi data tersebut. Nah, bisa kita buktikan ya dengan kita melihat jumlah. Di sini ternyata jumlah data latihan untuk X itu 52428, kemudian juga ada data uji 13.107. Ya, ini menjadi merupakan 20%-nya dari total. Dan untuk untuk A-nya juga sama, yang dipakai untuk training itu sampai 52.000 dan untuk tes itu 13.000. Dan setelah kita membagi, ya kemudian kita akan melakukan mesin learning, ya kita melakukan pemberian pelatihan kepada si Python gitu. Nah, caranya yaitu pertama kita memanggil dulu si model regresi. Jadi kita akan bangun dua model regresi dengan model regresi sama dengan linear regression. Nah, untuk yang kedua juga sama dan untuk menyuruh si Python untuk belajar, maka kita akan menggunakan codingan seperti ini, .fit. Di sini untuk yang regresi pertama ini pakainya yang X-train dan Y-train karena tadi variabel untuk model pertama kan X dan juga Y. Kemudian untuk variabel yang kedua, untuk regresi yang kedua pakainya variabel A dan juga B. Dan setelah di run atau dijalankan program ini, maka secara otomatis nanti si Python tuh sudah langsung paham pola-pola yang sudah dianalisis dan membentuk sebuah pemahaman gitu. Nah, pemahamannya ini tuh dalam bentuk sebuah rumus regresi. Nah, makanya di sini ketika si Python ini sudah paham, nanti kita akan tahap selanjutnya kita akan minta minta hasil dari pemahaman tersebut. Nah, kita panggil sebuah intercept, koefisien, kemudian juga ada intercept 2 dan juga koefisien 2 karena memang tadi model regresinya ada dua. Dan di sini bisa kita lihat
ternyata untuk mode regresi satu ini nilai interceptnya itu minus. Ya, jadi untuk variabelnya itu minus. Kemudian untuk nilai koefisien variabel satu ini 0,68. Kemudian untuk variabel yang kedua sekitar juga 4 jutaan plus. Sedangkan untuk koefisien atau variabel yang ketiga itu justru malah minus. Nah, kemudian kalau kita lihat model regresi yang kedua, ini nilai interceptnya adalah 2,08. Kemudian untuk nilai koefisien variabel satu itu sangat-sangat rendah, itu sampai 0,00000 itu nyaris nol. Dan koefisien kedua itu 0,012 dan koefisien ketiga 0,12. Dan di sini juga bisa kita lihat juga untuk rumus regresinya. Nah, dari rumus inilah ini merupakan pemahaman yang sudah didapatkan dari si Python dari hasil belajar dari hasil belajar tadi gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya masuk ke tahap pengujian model regresi. Jadi, tadi kan sudah didapatkan pemahaman, maka selanjutnya kita akan mengetes apakah pemahaman itu akurat. Nah, maka dari itu di sini merupakan tahap evaluasi lah seperti itu. Makanya kita nyuruh si Python untuk melakukan prediksi terhadap atau memakai data yang sudah kita siapkan. Makanya di sini dalam kurung kita pakainya X test dan juga A test gitu ya. Dan kita juga bisa melihat nilai R2 atau R square. Jadi seperti ini dan juga kita menghitung RMSE. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ternyata nilai R square dari model satu itu 0,48, sedangkan untuk R square yang model kedua 0,96. Untuk RMSE model satu ini sampai 2.800.000, kemudian untuk RMSE model 2 ini 0,36. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, nanti kita bisa melihat menguji dari si ujiannya tersebut, modelnya tersebut. Nanti kan akan dilakukan pengujian dan kita akan melakukan analisis atau melihat hasil ujiannya tersebut, apakah tebakannya benar atau salah. Dan di sini dengan hasil codingannya sini bisa kita lihat di sini untuk yang model satu bisa dilihat bahwa tebakan beberapa baris ini ternyata dari tebakan yang pertama itu dari nilai aslinya itu 3 juta ditebak malah 5 juta. Kemudian juga yang paling parah adalah yang seharusnya dia 134.000 justru malah ditebak sangat jauh ya sampai minus 2 juta ya minus 200.000. Nah, maka dari itu memang sangat menggambarkan apa yang sudah tertera pada R square ini karena tadi bisa kita lihat bahwa R square-nya adalah 0,48. R square ini merupakan sebuah tingkat keakuratan dari sebuah model. Makanya di sini model satu ini dia 48%, artinya kurang akurat. Sedangkan kalau untuk model yang kedua ini sampai 96%, ini artinya sangat akurat ya, hampir 100% gitu ya. Kemudian untuk RMSE ini sebenarnya sebuah rata-rata kesalahan yang ditebak oleh si pihak Python. Di sini kalau untuk model satu ini sampai 2.800.000 dolar, ini artinya dolar, eh, rata-rata kesalahan yang telah dilakukan. Nah, ini sangat signifikan, makanya model satu ini bisa dikatakan sebagai belum layak untuk dideploy gitu. Untuk yang R2, untuk yang model 2, RMSE-nya itu 0,36. Ini poin, dalam bentuk poin, teman-teman. Jadi bisa dikatakan lumayan rendah untuk tingkat rata-rata kesalahannya. Nah, makanya di sini kita lihat bahwa memang hasil tebakannya untuk model satu ini lumayan ngaco gitu ya, lumayan jauh dari hasil yang sebenarnya. Sedangkan kalau kita lihat hasil tes dari model yang kedua, ini lumayan akurat ya dan kita lihat selisihnya itu nggak terlalu jauh, dan mirip-mirip. Yang paling mirip tuh bahkan yang 4,68 ini ditebaknya 4,28 ya. Dan juga ini 4,73 ditebaknya 4,81. Ini sangat-sangat eh, kecil selisihnya. Nah, maka dari itu memang sangat menggambarkan R square tadi yaitu sampai 96%. Jadi artinya memang model ini sangat akurat dan bisa ready untuk dideploy. Nah, makanya tadi dari tadi saya mention soal deploy, maka sebenarnya kalau memang tadi dirasa si model ini sudah sangat akurat, maka ya dilakukan peluncuran model. Ya, jadi kita menguji dengan data baru. Ya, jadi di sini misalkan ada sebuah data untuk model satu sama model 2 ini saya bikin dan dites dan hasilnya bisa kita lihat di sini eh sekitar dari nilai variabel sekian diprediksi bahwa revenue impact untuk model yang pertama itu sekitar 2.487.000. Nah, di sini karena memang tadi sebelumnya itu nilai R square-nya itu cuma 48%, artinya kurang akurat. Maka nilai dari revenue impact yang diproyeksikan ini bisa aja salah, bisa aja benar gitu. Bisa aja mendekati sangat kecil atau sangat jauh gitu ya. Nah, maka ini sangat berbanding kebalik sama yang diproyeksi model kedua. Di sini kita bisa lebih percaya pada proyeksi yang dihasilkan karena tadi akuratnya sekitar 96% gitu. Kemudian juga di sini ada visualisasi data.
ini adalah masing-masing kolom atau masing-masing variabel yang bisa dilihat data visualisasinya dari bar plot ya. Kemudian di sini juga ada nilai scatter plotnya dari masing-masing sebuah model. Ini model satu, kemudian juga ini model dua. Dan karena tadi sudah dilakukan beberapa regresi, bisa kita simpulkan bahwa untuk model yang pertama ya, itu investasi AI itu ternyata berbanding lurus ya, walaupun memang nggak terlalu signifikan ya, karena di sini nilainya adalah 0,68 dari nilai koefisien di eh, X1, X1-nya teman-teman. Nah, investasi AI yang pertama ini eh, berbanding lurus, tapi nggak terlalu signifikan. Nah, kalau tingkat adopsi itu sangat signifikan, kan tadi kita lihat sampai 4 jutaan gitu ya. Dan kalau kita lihat tadi nilai koefisien di variabel otomatisasi itu justru malah minus. Nah, makanya di sini dikatakan bahwa memiliki koefisien negatif. Jadi setiap naikkan 100% justru malah menurunkan dampak pendapatan sebesar 3.500.000-an gitu, teman-teman. Nah, kemudian ketika kalau misalkan tidak dilakukan investasi AI, kemudian tidak dilakukan adopsi yang signifikan, kemudian juga tidak melakukan otomatisasi, ternyata perusahaan itu mengalami kerugian oportunitas atau beban biaya dasar terkait teknologi sebesar angka tersebut, yaitu sebesar nih 1.633.000-an. Nah, ini kalau dalam investasi ini tuh wajar karena dalam investasi teknologi baru ini sebagai bentuk setup cost ya. Jadi perusahaan itu mengeluarkan biaya terlebih dahulu belum merasakan dampak nyatanya. Nah, kemudian untuk simpulan hasil regresi yang kedua, itu yang pertama, uang investasi bukan penentu utama kematangan AI. Nah, karena tadi bisa kita lihat nilai koefisiennya ini sangat rendah sekali. Bisa kita lihat tadi mana di sini membedah ya. Ya, sini membedah. Nah, di sini bisa kita lihat hampir 0,00000. Itu artinya bahwa memang variabel pertama ini atau variabel investasi ke AI ini tidak terlalu berpengaruh terhadap AI maturity. Kemudian untuk yang kedua, ya di sini eh, pelatihan karyawan itu memberikan dampak nyata karena tadi nilai dari koefisiensinya itu sekitar membedah tadi ya di sini itu 0,012. Ini lumayan dibandingkan di yang variabel sebelumnya ya, jadi itu artinya bahwa memang eh, setiap penambahan 10 jam pelatihan karyawan itu skor kematangan AI-nya itu akan naik sebesar 0,13 poin gitu. Kemudian juga ada faktor terkuatnya adalah skala implementasi yang nyata. Jadi karena tadi kita bisa lihat pada tadi di melatih atau membedah model di sini bahwa memang nilai koefisiennya sebesar 0,12 dan ini lumayan besar dibandingkan dari dua variabel sebelumnya. Maka dari itu bisa dikatakan bahwa memang yang paling mempengaruhi adalah dari skala implementasi yang nyatanya dari si deployment counts. Jadi eh, apa ya, semakin banyak deployment yang dilakukan maka kan semakin tinggi skor dari kematangan AI itu sendiri. Nah, kemudian ketika dari ketiga variabel itu nilainya nol, maka ternyata hasilnya itu mendapatkan skor 2,08. Jadi menunjukkan bahwa jika perusahaan belum sama sekali melakukan investasi, belum melatih karyawan dan juga belum mendeploy AI, maka perusahaan itu memiliki modal kematangan dasar AI-nya itu sebesar 2,08 seperti itu. Dan sekian presentasi dan penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf juga atas kata-kata jika saya yang salah dan juga belibet. Jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.